Sampai pria itu melihat bahwa direktur perempuan itu memiliki tanda lahir di bahunya. Dia baru saja terkejut menemukan. Ternyata tidak lama sebelumnya, wanita yang menghabiskan malam bersamanya. Ternyata dialah adik angkat yang hilang selama bertahun-tahun. Alasannya terjadi hal seperti ini. Semua itu karena ini dirancang oleh seorang wanita licik. Awalnya dia ingin membuat wanita itu kehilangan kehormatannya. Namun tak disangka, malah terjadi kesalahan tak terduga. Membuat dia dan kakak laki-lakinya memiliki pertemuan tak terduga. Dan dia juga telah menjebak wanita itu. Ini bukan kali pertama. Sejak 15 tahun yang lalu dia telah merancang untuk menukar identitas dengan wanita itu. Karena dia sebagai yatim piatu dan memiliki penampilan yang sangat mirip dengan wanita itu. Ditambah lagi dengan kondisi hidup yang lebih baik dari gadis itu, mendorongnya untuk membuat keputusan ini. Sejak itu dia berpura-pura menjadi wanita itu, masuk ke keluarga Jiang, menjadi putri keluarga kaya raya. Namun di sisi lain, sang putri sejati tetap hidup setiap hari dalam kehidupan yang kelaparan. Semakin bertambah usianya, tidak hanya harus merawat kehidupan sehari-hari ayah angkatnya, tetapi juga harus menderita karena dia. Selama bertahun-tahun, wanita licik ini juga selalu mengawasi tindakan wanita itu secara diam-diam. Mengawasi semua tindakan wanita itu. Mengetahui bahwa wanita itu diterima di Universitas Qingbei. Setelah diterima, wanita licik ini kemudian bersekutu dengan teman-temannya. Diam-diam mencuri pemberitahuan penerimaan dan menghancurkannya. Hal ini menyebabkan wanita itu tidak dapat mencapai keinginannya untuk masuk ke universitas impiannya. Akhirnya, di bawah serangan berulang kali dari wanita licik ini, dia hanya bisa pasrah dan pergi ke luar negeri untuk mencari pengembangan. Setelah bertahun-tahun usaha dan perjuangan, wanita ini tidak hanya menguasai keterampilan medis yang baik, tetapi juga mendirikan perusahaan Mingyu yang bernilai triliunan. Sekarang, setelah menjadi sukses, dia memiliki keinginan untuk kembali ke negara asalnya dan membalas dendam. Namun, tidak disangka, wanita ini, setelah mengetahui bahwa wanita itu adalah orang yang menyebabkan kecelakaan mobil dan penyebab kematian ayah angkatnya dan ibu angkatnya, setelah mengetahuinya, dia membuat rencana balas dendam. Namun, wanita licik ini tidak menyangka, dia menyebabkan kecelakaan mobil yang menyebabkan kematian ayah dan ibu angkatnya. Untuk mencegah wanita ini mendapatkan kesempatan untuk bangkit, wanita licik terus merancang rencana untuk menghambatnya di setiap kesempatan. Kakek yang melihat semua ini, tidak baik untuk memihak salah satu pihak, karena selama bertahun-tahun mereka berpikir. Pada saat itu mereka juga merasa dekat, ditambah dengan bertahun-tahun bersama, juga membuat mereka memiliki perasaan. Maka kakek memutuskan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada mereka. Biarkan mereka bersaing bersama. Hak waris Jiangmin dan standar penilaian harus mendapatkan persetujuan dari 3 kakak laki-laki, Jiang Yue, Jiang Yan. 3 bulan kemudian, kalian berdua bisa mendapatkan Ji Beicheng, Qin Ziming, Lu Xiao. Jika disetujui oleh 3 orang, maka bisa menjadi pewaris keluarga Jiang dan penerus masa depan. Halo, bos. Kau adalah presiden dari grup Mingyu, seorang dokter bedah yang luar biasa, atau penulis skenario terpopuler tahun ini. Penulis skenario berprestasi. Mengapa kau harus menerima perlakuan tidak adil seperti ini? Tunggu sebentar. Kau tidak akan tertarik pada ketiga anak angkat itu kan? Baiklah, mengganggu rumput untuk mengagetkan ular. Hari ini tidakkah kita mengagetkan seekor ular? Tolong cek asisten Ji Beicheng. Ji Beicheng. Mencari seseorang begitu sulit. Apa gunanya kalian bagiku? Jizung, kami tidak berani menyelidiki dengan terlalu jelas. Jika ditemukan oleh Presiden Mingyu, kami menyelidiki dia. Kerjasama ini mungkin tidak akan berhasil. Dia juga memeriksaku. Terakhir kali juga. Mengapa dia begitu keras kepala dengan Presiden Mingyu? Dia begitu terobsesi dengan Presiden Mingyu. Tidak masalah. Meskipun kerjasama ini gagal, aku perlu tahu juga, siapa sebenarnya Presiden Mingyu. Aku tidak tertarik pada pria yang tak bertanggung jawab. Kau bisa meminta uang dari sekretarisku. Bagi wanita, tunggu sampai aku menangkap ekormu. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Siapa dia? Sungguh kebetulan, Jizong. Mungkin bukan kebetulan. Kakek meminta kita memilih pewaris. Jadi kau mengikutiku, hanya ingin mendapatkan jawaban ujian. Aku mengikutimu.
Karena kau gadis liar yang berkeliaran di luar. Aku mengandalkanmu. Tidak bisa mengharapkan sedikitpun etika darimu. Saat ini, aku bisa dianggap sebagai kakakmu. Hari ini, aku akan menggantikan orang tuamu. Bertugas mendidikmu. Tidak, Jiang Yue. Lagi pula, kita berdua mirip. Mulai hari ini, aku adalah dirimu. Kau adalah diriku. Akulah yang bersama orang tuaku. Jangan menangis. Mari kita pulang. Tuan Jida, jadilah kakakku. Apakah itu buang-buang waktu? Apa maksudmu? Di mataku, Jizong adalah seorang pria dewasa. Bukan sembarang orang. Kakak yang bisa dipanggil dengan santai. Kau bisa tenang. Jika aku ingin mengikuti jejakmu, aku pasti tidak akan melakukannya. Itulah sebabnya dia begitu kekanak-kanakan. Pasti dia ingin mengenalmu lebih baik. Dari kulit ke tulang. Dari yang sederhana hingga yang dalam. Hei, lihatlah. Sebenarnya, kau juga tidak menganggapku sebagai adik perempuan kan? Tidak bisa mewakili orang tuaku. Mengapa harus berpura-pura seperti ini? Jadi, dia marah padaku. Menggunakan orang tuanya sebagai alasan. Tunggu sebentar. Kau telah mengembara selama bertahun-tahun. Kemampuan individumu memang tidak sebaik Yan Yan. Biarkan kalian bertarung seperti ini. Aku rasa kau terlalu dirugikan. Aku bisa memberikan pertanyaan ujian. Memberitahumu sebelumnya. Tidak perlu. Jangan menyesal. Kakak, apakah kau benar-benar ingin membantunya? Kakak tertua. Kau tidak boleh ditipu olehnya. Wanita jahat ini menipu. Dia telah berbuat seperti ini terhadap Yan Yan sebelumnya. Jika dia mewarisi keluarga Jiang, orang yang benar-benar mampu, barulah berhak mewarisi keluarga Jiang. Dalam hal ini, aku tidak akan membantu salah satu pihak. Apakah kau mendengarnya? Jiang Yan dan Jiang Yue akan bertanding. Di posisi pewaris keluarga Jiang, harus ada 3 penerus keluarga Jiang. Semuanya harus setuju. Maka Jiang Yue pasti kalah. Paji sangat menyayangi Miss Jiang Yan. Hanya pada tahap pertama, Jiang Yue tidak akan bisa melewatinya. Mulai dari hari ini, saudari kedua, sekarang menjadi asisten bos Ji. Paji menilai 2 gadis. Tanpa memandang hubungan pribadi. Siapa yang melakukannya dengan baik, dialah yang akan mendapatkan pengakuan. Kakak, ini adalah yang aku atur. Tentang Presiden Mingyu Group. Informasi pribadi. Presiden Mingyu, kakak tidak tahu. Kami, Jiang Group, tujuan terbesar tahun ini adalah untuk mendapatkan proyek lelang dari Mingyu Group. Kukira, kakak Bei Cheng juga ingin menguji proyek kita ini. Jadi kami sudah mempersiapkannya sebelumnya. Yan Yan tidak salah mengatakannya. Aku memang ingin kalian mengikutinya. Urusan Mingyu Group. Dokumen ini memang juga dibuat dengan hati-hati. Karena kita akan melakukan proyek. Yang harus kita teliti adalah proyek itu sendiri. Mengapa harus menyelidiki kepribadian dari Presiden Mingyu? Kakak tidak tahu juga itu wajar. Presiden Mingyu adalah seseorang yang tidak pernah muncul. Presiden wanita yang misterius. Dia mengendalikan seluruh Mingyu Group. Asalkan kita bisa mengalahkannya. Satu proyek, ini bukanlah hal yang sulit. Kerjasama bisnis, melihat pertukaran keuntungan, bukanlah hal-hal yang bisa kalian lakukan. Hal-hal yang tidak penting. Jadi, apa yang kau punya? Ide-ide yang lebih baik. Tolong tunjukkan proposalnya kepadaku. Berikan padanya. Kemudian, sesuai dengan dokumen ini, siapkan hadiah. Besok kita akan mengunjungi Presiden Mingyu. Mengerti? Kau tampak cukup serius. Di waktu siang, aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan. Dengan trik apa kau akan datang? Jiang Yue, kau pergi menemui dia seperti ini. Presiden Mingyu, aku berkata padamu, jika tidak ada satu bagian hadiah, Presiden Mingyu tidak akan bertemu orang sembarangan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Seorang pencuri yang mencuri identitas orang lain, tidak merasa malu sama sekali. Apa yang membuatku malu? Kau hanya pandai bicara. Aku berkata padamu, seperti kau yang bodoh, tidak akan mendapatkan pengakuan dari kakak-kakak. Setelah aku berhasil mendapatkan Mingyu Group's Project, kakak Bei Cheng, kau akan tahu perbedaan antara kita. Sangatlah besar. Hanya dengan barang-barangmu. Apa yang kau tahu? Ini adalah Romane Conti, anggur merah termahal di dunia.
Lebih dari 3 juta per botol. Oh, Presiden Mingyu. Aku rasa kau di seumur hidupmu belum pernah melihat begitu banyak uang. Menurut pengetahuanku, Presiden Mingyu, sepertinya dia tidak pernah minum anggur yang diberikan oleh orang lain. Apakah kau yang tahu atau aku yang tahu? Bagaimana bentuk proposal perencanaan yang diinginkan? Asalkan aku mengeluarkan botol anggur merah ini, Presiden Mingyu pasti akan bertemu denganku. Bagaimana dengan proposal perencanaan? Belum selesai dibaca. Hal-hal yang tidak bisa dilakukan di masa depan. Jangan dipaksa. Buku perencanaanmu ini ditulis dengan sangat buruk. Aku kesulitan mengubahnya.